Pemirsa, aparat kepolisian terus menyelidiki insiden kasus penyerangan warga di Tolikara, Papua. Sebanyak 37 saksi telah diperiksa dan Polri telah menyampaikan ada 4 orang calon tersangka dalam kasus ini. Pada jumpa pers di Mabes Polri siang tadi, Kadif Humas Polri Brigjen Pol Anton Carlian mengatakan polisi sudah memeriksa intensif sejumlah saksi insiden Tolikara. Meski sudah menyampaikan ada 4 orang calon tersangka, polisi enggan membeberkan nama dan peran masing-masing calon tersangka tersebut. Sementara itu di kesempatan yang sama, Kapuspen TNI Maijen Fuad Basya menekankan konflik Tolikara bukan konflik agama, melainkan ada oknum yang sengaja memprovokasi pada momen hari besar keagamaan. Baik Polri maupun TNI mengimbau seluruh elemen masyarakat tidak mudah terprovokasi sebelum aparat mengungkap fakta di lapangan. Ini untuk sementara kami sudah periksa sampai saat ini 37 orang. Kemudian tersangka masih belum ditetapkan tapi sudah ada calonnya. Jadi baru calon, ada calon 4 orang. Mudah-mudahan apakah bisa hari ini atau besok. Kami melihat bahwa kejadian yang terjadi di Tolikara ini bukanlah suatu kejadian yang sifatnya konflik antar agama, bukan. Tapi ini adalah suatu konflik atau suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mempunyai emosional yang sangat tinggi, yang mana dilakukan pada saat-saat hari-hari kegiatan agama gitu, sehingga sangat gampang dikaitkan dengan seolah-olah konflik agama. Upaya untuk meredam dampak lanjutan dari insiden kekerasan di Tolikara, Papua terus dilakukan lewat dialog antara pemerintah, pihak keamanan dan juga tokoh agama di berbagai daerah. Sementara itu penegak hukum juga berjanji akan segera menuntaskan kasus ini. Kapolri Jenderal Polisi Barudin Haiti mengatakan dialog telah dilakukan dengan melibatkan tokoh berbagai agama untuk meredam kemungkinan adanya dampak lanjutan dari peristiwa di Tolikara, Papua. Sementara soal adanya aktor intelektual, Barudin menyebut hal itu masih terus diselidiki. Ya, ada banyak hal yang bisa kita itu masih kita lakukan penyelidikan karena kemungkinan terhadap itu bisa saja itu terjadi. Maksudnya ada indikasikah bahwa itu memang disetting antar intelektual? Ya, kemungkinannya kalau kita lihat dari kronologis waktunya, kemungkinan dari indikasi-indikasi kemungkinan itu ada. Efeknya yang di luar? Ya, itu kan sudah kita lakukan antisipasi berbagai elemen termasuk pejabat pemerintah, terus para Kapolda juga sudah mengumpulkan para ulama termasuk tokoh-tokoh agama baik muslim maupun non-muslim untuk bisa mengendalikan jamaahnya, untuk bisa menyikapi masalah-masalah seperti ini dengan kepala dingin. Kementerian Agama sendiri lewat Dirjen Bimas Kristen, Odita R. Huta Barat akan menggelar pertemuan dengan Ketua Sinode Gereja Injil di Indonesia atau GIDI untuk menindaklanjuti peristiwa di Tolikara. Mereka juga akan melakukan pembinaan terhadap pimpinan Sinode GIDI. Kami sudah memanggil Ketua Sinode GIDI dan meminta mereka untuk lebih menyadari posisi gereja adalah di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk. Jadi kami akan terus melakukan pembinaan baik kepada Ketua Sinode dan juga kepada wilayah-wilayah. Pemerintahan umum. Nah, bagaimana dengan urusan pemerintah? Selain di Jakarta, pertemuan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh lintas agama juga digelar di Ambon, Maluku, dan juga Makassar, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini dilakukan untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama yang sudah terbangun selama ini agar tidak terganggu dengan peristiwa yang terjadi di Tolikara. Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah mengatakan bahwa hukum akan ditegakkan dalam pengusutan kasus di Tolikara tersebut. Pekan ini aktivitas di wilayah tersebut juga sudah kembali normal. Sejumlah toko juga sudah kembali beroperasi. Tim Liputan Metro TV.